Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Julian Sejahtera Sembiring SPD, guru SMP Negeri 2 Namawali Siwa, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias Utara. Kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Yatafati Waru, guru PPKN di SMP Negeri 2 Namawali Siwa. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Waru, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak, luar biasa dalam keadaan sehat Pak. Baik Pak Waru, sesuai dengan yang kita sepakati kemarin, hari ini kita akan melakukan dialog pra-observasi Pak. Yaitu jika sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proses pembelajaran yang ada di dalam kelas atau disebut juga dengan observasi. Selanjutnya perlu Bapak ketahui juga bahwa tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui juga dan mengevaluasi proses jalannya proses pembelajaran yang saya akan mengambil peran sebagai supervisor dalam pelaksanaan observasi di kelas Pak. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak. Jadi sebagai persiapan awal sebelum nanti dapat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga Bapak nanti lebih percaya diri dan nantinya Bapak dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Bapak bisa menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada siswa Bapak. Nah, pertama-tama terima kasih. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, maka peserta didik itu mampu menelaah bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu yang pertama Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak capai terhadap observasi yang akan kita lakukan nantinya? Untuk area pengembangan, saya ingin melakukan pengembangan di bagian pengetahuan dan keterampilannya Pak. Iya. Yang pertama, saya memberikan kepada peserta didik ini menjelaskan dan sekaligus menuliskan tujuan pembelajaran. Contohnya di dalam tujuan pembelajaran itu terdiri dari beberapa kompetensi. Yang pertama, kompetensi dalam bidang spiritual, kompetensi dalam bidang sosial, kompetensi dalam bidang pengetahuan, dan kompetensi dalam bidang keterampilan. Baik Pak, jadi saya tangkap tadi ada area pengembangan yang ingin Bapak capai, yaitu yang saya tangkap di sini adalah yang ingin Bapak kembangkan di bagian pengetahuan dan keterampilan dan juga spiritual. Selanjutnya, saya ingin mendengar dari Bapak ini, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas pada anak-anak, baik itu dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun mungkin metode pembelajaran yang Bapak rasa menarik untuk anak-anak. Bagaimana Pak? Untuk strategi Pak, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, berdasarkan kesiapan belajar siswa ini, saya akan mengintegrasikan dengan pembelajaran berkaitan dengan sosial emosional. Iya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik di dalam kelas, serta untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah Pak. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok tadi, dan sekaligus di situ akan memberikan tanya jawab dan juga penugasan berupa LKPD. Oke, baik Pak, saya sangat setuju yang Bapak sampaikan karena Bapak menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya sangat setuju di situ Pak. Dan juga saya melihat dan saya mendengar tadi Bapak menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dari metode itu Bapak akan mengembangkannya menjadi sebuah diskusi kelompok. Bagus sekali Pak. Oke, selanjutnya Pak Waru, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti pada saat observasi? Media pembelajaran yang saya akan gunakan di dalam kelas yaitu media PowerPoint Pak, yang akan saya tampilkan dengan menggunakan infocus dan juga laptop.
Oke, baik sekali Pak. Berarti kita gunakanlah aset yang kita miliki di sekolah ini kan Pak? Betul sekali. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak lah, kapan nih kira-kira Bapak akan mulai melakukan yang namanya kegiatan tersebut Pak? Saya akan rencanakan dan melakukan kegiatan ini pada hari Rabu di jam yang keempat dan kelima di kelas 9 Pak. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu Pak Guru, nanti di hari Rabu kita akan ketemu Pak di jam keempat di kelas 9 untuk melakukan supervisi ya Pak. Nanti di situ saya akan melihat Bapak dan mencatat beberapa hal yang akan terjadi dalam kelas sehingga menjadi suatu hal yang menjadi refleksi untuk ke depannya. Selanjutnya Pak, setelah melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas di hari Rabu nanti, maka kita akan kembali melakukan percakapan ya Pak, yaitu yang disebut dengan percakapan pasca observasi. Nanti Bapak akan dihadiri oleh pengajar praktik dari program guru penggerak ini Pak. Jadi baiklah Pak Waru, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini Pak? Terima kasih Pak. Hari ini saya sudah mulai mendapat gambaran seperti apa kira-kira nanti juga proses supervisi yang akan saya jalani nantinya Pak. Kira-kira begitu Pak. Baik Pak Waru, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga proses observasi kita ke depan di hari Rabu bisa berjalan dengan baik dan nanti kita ketemu kembali di pertemuan di percakapan pasca observasi Pak. Terima kasih Pak Waru. Terima kasih Pak. Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Sehat Pak. Adakah di antara anak kami yang sakit? Iya Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menggerakkan seluruh hidup kita ke dalam firman Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Untuk itu kita mulai, kita berdoa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Tentu pada pagi hari ini anak-anak kami mengalami yang namanya sesuatu hal yang baru. Apa dia? Itu semangat belajar. Di sini Bapak akan bertanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Bapak lihat absennya ada? Tidak. Berarti semuanya hadir ya? Hadir Pak. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau dulu sedikit lebih bersemangat lagi memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Saya kita berdiri semua dulu. Kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Baik, kita akan memulai. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran mengulang kembali. Kemarin kita sudah mempelajari dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila di
dalam kehidupan bangsa kita. Tentu pada pagi hari ini anak-anak kami juga harus tahu tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari mengenai apa. Apa saja target Bapak yang akan nilai kompetensinya. Kompetensi yang pertama yang perlu diperhatikan dan yang perlu diingat. Ayo, satu, kompetensi sikap spiritual. Kemudian sikap sosialnya. Kemudian kompetensi keterampilan, dan yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nunggu anak-anak kami mampu, anak-anak kami bisa memahami, bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tentu pada pagi hari ini dari kompetensi yang Bapak sampaikan, anak-anak kami sudah mulai mengerti hari ini persiapan apa saja. Nah, pagi hari ini dengan materi yang akan Bapak sampaikan, ya, dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila akan kita pahami bersama. Di dalam materi ini nanti Bapak akan membagi beberapa kelompok dalam kelas. Tentunya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti anak-anak sudah tahu bahwa sampai saat ini Pancasila itu tidak pernah berubah. Pancasila tidak pernah berubah sebagai dasar negara. Pancasila memiliki sila sebanyak 5. Isi Pancasila yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Hari ini sudah punya dasar. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan membantu peserta didik saya ini supaya lebih memahami lagi bagaimana perwujudan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak akan membagi kelompok, beberapa kelompok kita buat menjadi 5 kelompok. Nah, mari kita bentuk kelompoknya sesuai dengan arahan dari Bapak. Silakan kita membuat 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 6 orang satu kelompok. Silakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kita membuat 4 kelompok kalau begitu. Ini kelompok 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, kelompok 3 sampai di sini, dan kelompok 4 di sini. Jadi kelompok ini gabung di sebelah kanan Bapak sih. Sudah. Mejanya kalau boleh disatukan saja, nggak apa-apa disatukan, dan jangan ada yang membelah. Kita akan membagi kelompok. Ya, semuanya berdiri dulu biar Bapak bantu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Biasa sana
mampu, silakan anak-anak kami membuat pertanyaan berupa seleksi. Pengalaman anak kami di sini sangat uji sekali karena ini adalah menunjuk pada bagaimana nilai-nilai perwujudan Pancasila di dalam kehidupan. Bisa kita mulai? Bisa. Jadi diperhatikan gambarnya, gambar apa? Gambar ini akan membawa anak kami lebih mengerti ya, bisa memahaminya lebih. Satu, dua. Ya. Kelompok dua, ya. Nah, perhatikan gambar di halaman 3. Ini ada gambarnya, ya. Nah, dari gambar ini, anak-anak kami silakan mengamati gambar tersebut. Kegiatan manakah yang lebih anak kami sukai dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Sekali lagi di halaman 3. Sesuai dengan gambar yang sudah Bapak bagikan, anak-anak kami perhatikan dan mengamati. Silakan kamu memilih di bagian gambar mana yang anak-anak kami menurutnya sesuai dengan nilai-nilai penerapan Pancasila. Oke? Baik, silakan. Terima kasih ya Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya di sini Juliansa Putra Giring. Kali ini saya akan melakukan praktik percakapan pasca observasi bersama rekan saya yaitu Bapak Eka Satuwaru, guru PPKN di SMP Negeri 2 Namulas 2. Kali ini kami akan mencoba melakukan percakapan pasca observasi setelah dilakukan yang namanya observasi di kelas. Selamat siang Pak Waru, apa kabar? Selamat siang, baik Pak. Baik Pak, di percakapan observasi kemarin kita sudah menyepakati bahwa setelah observasi kita akan melakukan pertemuan di pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Lalu saya ingin melakukan yang namanya sedikit pertanyaan kepada Bapak, beberapa pertanyaan terkait bagaimana sih jalannya observasi kemarin di kelas 8, kelas 9 dan telah Bapak lakukan dengan tujuan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan tersebut. Pertama Pak, bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah berjalannya kegiatan observasi kemarin di kelas yang Bapak lakukan? Saya merasa cukup senang Pak, karena saya lihat tadi anak-anak ini sangat antusias dan mereka juga aktif, jadi ada suasana aktif Ya, di kelas. Oke, Pak, berarti Bapak masih sangat senang karena anak-anak juga merasa kritis dan aktif dalam pembelajaran Bapak ya. Bisa nggak kira-kira Bapak ceritakan ini? Bagaimana sih area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas Bapak tadi? Untuk area pengembangan, saya melakukan pengembangan di bagian pengetahuan dan keterampilan Pak. Yang pertama menuliskan tujuan pembelajaran di bidang pengetahuan. Yang kedua di area keterampilan yaitu menuliskan rangkuman, menuliskan kata atau seperti itu Pak. Oke Pak, berarti Bapak sudah melakukan yang namanya area pengembangan kepada siswa pada pengetahuan dan keterampilannya Pak ya? Ya. Jadi bagaimana nih kira-kira menurut Pak Waru, sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan kepada siswa? Apakah kira-kira sudah berhasil yang Bapak lakukan di kelas tersebut atau belum kira-kira? Menurut saya menurut saya sudah berhasil dan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak yang ditemukan dalam kekurangan tersebut. Baik Pak Waru, berarti sudah dilakukan dengan baik pelaksanaan kemarin. Jadi walaupun masih ada ya kekurangan di sana sini, kita maklumi itu Bapak. Jadi kira-kira apa sih kekurangan yang menurut Bapak ataupun kendala yang Bapak hadapi pada kegiatan proses observasi kemarin di kelas?
kekurangan maupun hambatan yang saya temui pada saat proses observasi adalah masih adanya siswa yang enggan, ya, enggan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok dalam proses pembelajaran tadi, Pak. Oh, masih ada yang beberapa ya Pak ya? Iya. Baik Pak Waru. Jadi kira-kira kalau begitu menurut Bapak, kira-kira hal apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut? Mungkin anak tersebut kurang nyaman kan dengan anggota kelompoknya yang lain. Jadi rencana ke depan saya akan memperbaiki untuk menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti gaya belajar visual, kemudian auditori maupun kinestik, begitu Pak. Iya, baik. Benar, saya setuju sekali dengan yang Bapak sampaikan Pak Waru. Itu memang kalau memang merasa kurang nyaman karena mungkin belum sesuai gaya belajar yang kita terapkan dengan siswa atau dengan kelompoknya, itulah mungkin salah satu sebabnya Pak Waru. Jadi mungkin kedepannya Bapak bisa melakukan dengan penyesuaian dengan auditori dan juga kinestik yang Bapak sampaikan kita. Baiklah Pak Waru, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan di dalam pelaksanaan tentunya dengan baik ini dapat menghasilkan proses pembelajaran yang baik yang kedepannya yang sesuai dengan yang Bapak harapkan. Saya sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengarkan cerita dari Bapak tentang bagaimana kira-kira hasil perkembangan Pak. Jadi kapan itu Bapak akan melaksanakan perubahan ataupun melaksanakan rencana tindak lanjut untuk memaksimalkan observasi yang Bapak lakukan itu. Saya akan usahakan secepat begitu Pak. Mungkin awal bulan ya, depan akan saya segera lakukan atau laksanakan kembali Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Waru atas jawabannya dan juga atas rencana Bapak untuk melakukan perubahan di tahun depan. Baik Pak, apa yang sudah dilakukan daripada coaching supervisi akademik hari ini sudah bagus, mulai dari awal percakapan tadi bagaimana menggali agar si coach ini mengidentifikasi area pengembangan yang ingin dicapai itu sudah bagus, dan pokoknya lah secara keseluruhan baik pun dalam penggalian tadi apa yang dialami selama proses pembelajaran itu sudah sangat baik, dan saya juga sangat tertarik tadi di akhir Bapak menanyakan tentang rencana tindak lanjut sebagai tindakan setelah kegiatan proses pembelajaran dilakukan. Ya mungkin itu saja dari saya Pak, secara keseluruhan sudah sangat bagus. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anwar atas tanggapannya. Setelah saya selesai melaksanakan pasca observasi bersama rekan saya, Bapak dan Bapak Tua. Terima kasih Pak. Ya.